Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar tentang tema 7, tentang tema IPA. Baik, anak-anakku sekalian, kita buka halaman 6, yaitu membahas tentang tema IPA, di mana sebelumnya Ibu sudah menjelaskan tentang manfaat yang digunakan dengan kehidupan sehari-hari, tentang adanya gaya-gaya tersebut. Di sini Ibu lanjutkan penjelasan minggu yang lalu, yaitu tentang gaya di mana pada kehidupan sehari-hari kita dapat menjumpainya gaya-gaya tersebut. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa macam gaya-gaya tersebut. Yang pertama, gaya gesek. Yang kedua, gaya pegas. Yang ketiga, gaya gravitasi. Yang keempat, gaya listrik. Yang kelima, gaya magnet. Yang keenam, gaya otot. Baik, dari yang Ibu sebutkan di sini, anak-anakku sekalian sudah menghafalnya, sudah hafal sebelum Ibu melanjutkan di penjelasannya dan penggunaannya, ya. Semuanya sudah hafal semua dari 6 gaya tersebut. Baik, dari yang pertama, gaya gesek. Yang dimaksud dengan gaya gesek yaitu gaya yang ditimbulkan oleh gesekan antara dua benda, dua permukaan benda. Misalnya ban mobil yang melaju di atas jalan beraspal, maka mobil dapat berhenti ketika direm karena adanya gaya gesek antara permukaan ban mobil dengan jalan beraspal. Nah, jadi dengan adanya gaya gesek ini, setiap dua peraduan permukaan suatu benda itu akan berhenti. Dari contoh ban mobil yang melaju di atas jalan yang beraspal. Selanjutnya, gaya pegas. Yang dimaksud dengan gaya pegas adalah gaya yang ditimbulkan oleh keelastisan suatu benda. Misalnya, pegas dan busur panah. Ketika anak panah dilepaskan dari busurnya, maka anak panah akan melesat atau terlepas ke depan. Sebuah contoh seperti anak yang sedang memegang ketepel dilajukan ke depan, maka akan terlepas itu suatu benda. Kenapa? Karena adanya gaya pegas. Selanjutnya, gaya gravitasi. Yang dimaksud dengan gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Benda dapat jatuh ke tanah disebabkan oleh adanya gaya gravitasi. Contohnya, buah kelapa jatuh ke tanah, bukannya jatuh ke atas, tapi jatuhnya ke tanah atau ke bumi.
Kenapa buah kelapa jatuh ke bumi? Karena adanya gaya gravitasi bumi. Disebut gaya gravitasi bumi yang lalu-lalu Ibu sudah jelaskan. Baik, yang keempat, gaya listrik. Gaya listrik, yang dimaksud dengan gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh adanya arus listrik. Misalnya, kipas angin yang semula diam tidak berputar, tetapi setelah adanya gaya listrik yang disalurkan atau dialirkan kipas angin dengan arus listrik, maka kipas angin itu akan berputar. Kenapa? Karena adanya gaya listrik. Selanjutnya, gaya magnet. Yang dimaksud dengan gaya magnet yaitu adanya gaya yang ditimbulkan oleh magnet. Misalnya, paku yang didekatkan dengan magnet, maka paku itu akan bergerak menempel pada magnet. Bisa juga contoh lainnya, kita pegang suatu magnet, maka akan ada seperti dua permukaan rambut. Bisa rambut didekatkan di dekat magnet, maka rambut itu akan tertarik dengan magnet. Kenapa? Karena di situ adanya muncul gaya magnet. Selanjutnya, gaya otot. Yang dimaksud dengan gaya otot yaitu gaya yang berupa tarikan atau dorongan terhadap suatu benda yang ditimbulkan atau dihasilkan oleh tenaga otot manusia dan hewan. Semua benda yang ditimbulkan dari otot manusia dan hewan itu akan menghasilkan atau menimbulkan tenaga otot. Itu yang disebut dengan gaya otot. Baik, di sini penjelasan Ibu ada beberapa gaya-gaya dan juga ada contoh-contohnya. Nah, di sini apakah anak-anakku sekalian sudah mengerti yang tadi Ibu jelaskan di atas, yang Ibu jelaskan dan Ibu sebutkan? Oke. Sekarang Ibu minta satu anak untuk maju ke depan untuk memberikan satu contoh dari gaya-gaya tersebut, dan jangan seperti contoh yang sudah Ibu contohkan, tidak boleh dicontohkan lagi, tapi kamu buat contoh yang lain. Baik, siapa yang mau ke depan untuk memberikan contoh-contoh gaya yang tadi Ibu sudah sebutkan dan Ibu jelaskan di sini? Ya, kamu? Ya, kamu sekarang ke depan untuk memberikan satu contoh gaya-gaya agar teman-teman kamu semuanya mendengarkan atau nanti bisa mengikuti seperti contoh-contoh yang kamu sudah berikan di depan, ya. Baik, Ibu berikan tugas
berikan satu contoh gaya, satu contoh macam-macam gaya. Boleh kamu bisa cari atau bisa bertanya di ibu atau bertanya nanti di orang tua kamu. Satu contoh gaya, 6 gaya tersebut yang ibu jelaskan di sini. Ya, tapi di sini ibu akan memberikan tugas di kelas. Itu sebutkan nanti satu contoh gaya tersebut. Baik, ibu akan berikan tugasnya. Selembaran tugas untuk kamu di sini ya. Baik. Ya, sudah selesai semuanya atau belum? Oh, belum. Ya, ibu tunggu 5 menit lagi untuk mengerjakan satu contoh ya, gaya-gaya tadi sudah ibu jelaskan, yaitu bagaimana contoh gaya gesek, gaya pegas, gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya otot. Di mana ada contoh-contohnya, pastinya kamu sudah menemukan dari 6 gaya ini yang sudah ibu jelaskan tadi. Itu sering kita temukan di setiap hari. Mungkinnya kamu tidak sadar ya, bahwa gaya-gaya tersebut ini sering kamu lakukan. Bisa juga kamu bisa yang sering kamu lakukan itu ya gaya otot, yaitu dimana gaya tenaga otot kamu mengeluarkan seperti kamu berjalan ke sekolahan, tidak menggunakan, bisa menggunakan sepeda, itu menggunakan tenaga otot juga. Kamu berjalan kaki menggunakan tenaga otot kaki, dan juga kamu belajar di kelas menggunakan gaya otot tangan. Itu sebuah contoh di situ, yaitu gaya otot. Dan gaya yang lain-lainnya bisa kamu temukan di rumah atau di sekolah. Itu macam-macam gaya tersebut. Baik, sudah selesai tugasnya? Oh, belum, masih ada yang belum ya. Ibu kasih waktu lagi yang belum mengerjakan 5 menit lagi ya, karena waktunya tinggal 5 menit lagi untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya, dan nanti akan digantikan oleh guru yang lain. Ya, ibu di sini pembelajaran yang kedua, pembelajaran yang ketiga nanti selanjutnya oleh guru yang lain. Ya, sudah selesai semuanya tugasnya? Ada yang belum? Ya, ibu mohon bagi yang belum mengerti atau belum memahami anak-anakku, nah boleh temannya untuk membantunya menjelaskan ke temannya. Tidak usah kamu, kalau kamu punya ilmu, boleh kamu berikan kepada teman kamu. Tidak usah pelit ya. Kalau kamu sudah paham, teman kamu sebangku tidak paham, boleh kamu bantu teman kamu agar dia memahami pembelajaran kita pada hari ini. Jadi nanti teman kamu yang tidak bisa jadi bisa dibantu oleh teman kamu. Baik, ibu di sini hanya memberikan penjelasan, dan kurang lebihnya nanti kamu yang akan mempelajari lebih dalam lagi ya. Karena di sini di kelas hanya
40 menit. 40 menit kita belajar ini. Nah, hanya dibatasi dengan waktu. Selanjutnya kamu bisa mencari di lain, di luar kelas ini, macam-macam gaya. Nanti kamu juga paham dengan adanya gaya-gaya tersebut, itu bisa membantu kamu pada kegiatan kamu atau pada ini kamu ya, pekerjaan kamu. Baik, Ibu berikan PR ya, pekerjaan rumah untuk dikumpulkan besok. Ya, nanti tugas yang di kelas ini Ibu akan berikan nilai, itu suatu penambahan nilai, dan juga nanti untuk penilaian di akhir ya, penilaian akhir semester, yaitu yang disebut dengan PAS, penilaian akhir semester, PAS, penilaian akhir semester, di mana di sini Ibu memberikan pembelajaran online agar kamu tetap belajar di rumah, karena dengan adanya virus atau wabah ini kamu bisa masih tetap belajar, dan Ibu bisa masih memberikan pelajaran yang biasanya Ibu berikan di kelas, tapi ini Ibu memberikan pembelajaran di pembelajaran online agar kamu bisa menyimak dan bisa memahaminya. Bagi teman kamu yang tidak hadir di pembelajaran online ini, agar diberitahu kepada teman-teman kamu ya, karena Ibu akan memberikan materi pembelajaran online ini setiap hari agar membantu kamu, dan untuk penambahan nilai kamu nanti Ibu akan mengambil penilaian di sini dalam pembelajaran online agar kamu bisa mendapatkan materi atau pelajaran tersebut. Baik, Ibu yang ketua kelas untuk mengumpulkan tugas-tugas yang Ibu berikan tadi agar dikumpulkan ke depan meja Ibu. Nanti Ibu akan nilai, nanti Ibu akan masukkan nilai ya. Ibu masukkan nilai harian kamu, nilai tugas kamu ya. Nanti besok Ibu akan beritahu siapa saja yang nilainya di atas KKM atau nilainya di bawah KKM. Kalau nilainya di atas KKM, bagus, Ibu berikan jempolan di atas KKM. Kalau misalnya nilainya standar di KKM, itu masih aman ya, masih aman nilainya. Tetapi kalau nilai kamu itu di bawah KKM, itu nanti Ibu akan memberikan ulang penugasan. Kenapa? Karena di bawah KKM itu tidak akan bisa melanjutkan ke penugasan yang lain ya. Ini IPA ini KKM Ibu beritahu, KKM IPA ini 60 ya. Jadi kalau di bawah 60 nilainya itu di bawah KKM. Kalau misalnya nilainya 60 atau 65 dan selanjutnya dan seterusnya, itu aman penilaiannya ya. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan atau Ibu jelaskan atau Ibu berikan pembelajaran hari ini. Selanjutnya besok Ibu akan memberikan materi pembelajaran tentang tema IPS ya. Sekarang kita belajar tentang tema IPA. Besok
7. Itu saja, karena waktu sudah habis. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan Ibu. Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.